Seorang pemuda berdiri di depan rumah yang dulu penuh tawa, kini sunyi dan sepi. Tangannya gemetar memegang pintu yang lama ia hindari, sementara hatinya dipenuhi rasa bersalah yang menyesak dada. Semua orang melihatnya hanya sebagai kakak yang keras, sebagai anggota keluarga yang selalu menuntut. Tapi sebenarnya ada rahasia besar yang selama ini membuatnya menanggung beban seorang diri, dan malam itu, semuanya akan terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita Kirana. Yang sudah like, comment, dan subscribe saya rezeki lancar, hutangnya lunas, dan selalu diberi kesehatan. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, absen dulu kalian nonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Bismillah, mari kita mulai kisahnya sekarang. Ridwan berdiri kaku di tengah ruang tamu rumah itu. Ruang yang dulu selalu ia yakini sebagai tempat paling nyaman, kini terasa dingin dan asing seolah menolaknya. Sebuah ransel yang baru terisi sebagian menggantung lunglai di tangan kanannya, sementara tangan kirinya mengepal tanpa ia sadari. Dari arah dapur, aroma sayur lodeh yang belum sempat tersaji masih samar tercium, bercampur dengan panas sore yang merembes dari jendela terbuka. Namun semua detail itu tertelan oleh satu suara yang menguasai seisi rumah. Rahmat berdiri tak sampai 1 meter di depannya. Wajahnya memerah, napasnya berat, seakan luapan amarah yang keluar dari mulutnya belum cukup menampung semua yang ia rasakan. Ia menunjuk dada Ridwan berulang kali, jari telunjuknya bergetar karena emosi yang memuncak. Keluar kau dari rumah ini. Kau cuma jadi beban di keluarga ini. Teriaknya lagi, lebih lantang dan menyayat, membuat kaca jendela bergetar tipis. Otot-otot di leher Rahmat menegang. Tatapannya tajam penuh rasa lebih unggul yang sejak lama membuat Ridwan merasa tertekan di rumah itu. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Sorot matanya bukan hanya merendahkan, ada dorongan kuat agar Ridwan benar-benar lenyap dari kehidupan mereka. Ridwan memandang kakaknya tanpa berkata apapun. Tenggorokannya terasa kering, seakan tersumbat. Lidahnya keluh. Ia tidak membela diri, bukan karena takut, melainkan karena terlalu sering mendengar kata-kata serupa hingga tak lagi punya tenaga untuk melawan. Ia memejamkan mata sesaat, menarik napas dalam yang terasa berat. Saat membuka mata, pandangannya jatuh pada ibunya yang berdiri di belakang Rahmat. Perempuan itu menunduk dalam, kedua tangannya saling menggenggam di depan perut, seolah menahan sesuatu. Mungkin tangis, mungkin rasa bersalah, mungkin keduanya. Bu. Suara Ridwan pecah lirih, namun sang ibu tak mengangkat wajah. Tak ada jawaban, tak ada pembelaan. Hanya diam yang terasa lebih perih daripada bentakan Rahmat. Rahmat maju selangkah. Kau dengar? Kalau masih punya harga diri, pergi. Sekarang juga. Bentaknya, suaranya memantul di dinding rumah yang mulai kusam. Ridwan mengangguk pelan, lebih pada dirinya sendiri. Baik, kalau itu yang kau mau, ucapnya hampir tak terdengar. Lemah, namun tatapannya perlahan mengeras meski masih bergetar. Rahmat mendengus kesal lalu memalingkan wajah, seakan jijik. Ibu Ridwan menggigit bibir, tetapi tetap tak bersuara. Bahkan ketika Ridwan membungkuk mengambil tasnya yang jatuh, tak ada satu tangan pun yang terulur untuk menahan atau sekadar menyentuh pundaknya. Ia menatap ruang tamu itu sekali lagi. Sofa lama yang dulu ia bersihkan, rak sepatu yang ia beli sendiri, kipas angin dengan satu bilah patah. Semuanya masih sama, tetapi terasa begitu jauh. Udara di ruangan itu seolah menolak keberadaannya, menegaskan bahwa ia tak lagi menjadi bagian dari tempat itu. Dadanya sesak, wajahnya panas, namun ia tetap melangkah. 1 langkah, 2, 3, hingga ia tiba di ambang pintu, di antara rumah yang selama ini ia perjuangkan dan jalan tak pasti di luar sana. Ia menoleh lagi ke arah ibunya, berharap ada panggilan kecil atau isyarat agar ia bertahan. Namun perempuan itu tetap menatap lantai, seolah takut melawan keputusan Rahmat atau tak sanggup melihat hati anaknya yang hancur. Ridwan menarik napas panjang. Udara dari luar terasa lebih segar, tetapi juga lebih dingin bagi perasaannya. Tangannya gemetar saat menggenggam gagang pintu. Detik jam dinding terdengar keras, seperti hitungan mundur menuju perubahan yang tak terelakkan. Ia sempat bertanya dalam hati, apakah kepergiannya akan membuat rumah itu lebih damai, atau justru meninggalkan kekosongan lain. Namun sebelum sempat menjawab, suara Rahmat kembali terdengar dari belakang, lebih pelan, tapi tetap tajam. Kalau kau keluar, jangan pernah kembali. Kalimat itu menahan langkah Ridwan sejenak. Ia menunduk, menarik napas perlahan,
lalu membuka pintu. Cahaya senja menerobos masuk, menyilaukan pandangannya. Suara motor, kicau burung, dan anak-anak tetangga yang bermain terdengar samar, bercampur di kepalanya. Kemudian ia melangkah keluar, tanpa menyadari bahwa apa yang menunggunya di luar rumah itu akan mengubah seluruh hidupnya. Ridwan melangkah ke dalam kamarnya dengan gerakan hati-hati, seakan setiap pijakan kakinya ikut menanggung beban yang menekan dadanya. Ia menutup pintu perlahan, namun engsel kayu tetap mengeluarkan bunyi berderit yang memecah sunyi. Kamar itu tidak luas dan sangat sederhana, tetapi dipenuhi kenangan yang melekat di tiap sudut. Begitu daun pintu menutup, napasnya terasa berat. Udara di ruangan itu seolah menahannya untuk tetap tinggal, meski ia tahu keputusan sudah diambil, bukan olehnya, melainkan oleh Rahmat yang memintanya pergi. Matanya tertuju pada kasur tipis yang sudah mulai kempes, tempat ia beristirahat setiap pulang kerja dalam keadaan lelah, namun tetap berusaha tersenyum agar keluarga tak cemas. Kasur itu tampak seperti sahabat setia yang hanya bisa diam melihat pemiliknya hancur. Ridwan mengusap sudut kasur itu, lalu memalingkan pandangan ke meja belajar yang kakinya mulai rapuh. Di sana masih tertata buku-buku kerja yang sering ia gunakan untuk lembur di rumah. Tumpukan kertas, pena tanpa tutup, serta catatan kecil yang menempel di dinding. Semuanya menyimpan cerita perjuangan yang tak pernah benar-benar disadari siapapun. Ia menarik napas panjang. Tangannya bergetar saat meraih ransel dan membukar seletingnya. Satu persatu pakaian dimasukkan, meski lipatannya berantakan karena pikirannya kacau. Sesekali ia berhenti, menatap baju-baju yang sudah pudar warnanya, teringat bagaimana ia membelinya dari sisa uang lembur yang disisihkan diam-diam. Bukan untuk kesenangan sendiri, melainkan agar tak membebani siapapun. Ironi terasa pahit, kini justru ia disebut sebagai beban. Kenapa harus seperti ini? Gumamnya lirih, nyaris tak terdengar bahkan oleh dirinya sendiri. Ia duduk di tepi kasur, menunduk, kedua lengannya terkulai, matanya panas. Ia berusaha menahan, namun satu tarikan napas panjang membuat air matanya jatuh juga. Bukan karena bentakan yang ia terima, melainkan karena diamnya Ulfa dan Farhan. Tidak ada yang mencegahnya. Tidak ada yang memanggil namanya. Tak ada yang mencoba menahan keputusan sepihak itu. Ridwan cepat mengusap air mata, berdiri kembali, lalu memasukkan barang-barang terakhir. Jaket kesayangannya yang sedikit robek di sisi kanan, charger ponsel, dan selembar foto keluarga kecil yang entah mengapa masih ia simpan meski kini terasa menyakitkan. Setiap benda yang masuk ke dalam tas terasa seperti penutup bab panjang dalam hidupnya. Setelah selesai, ia berdiri di tengah kamar dan menatap sekeliling untuk terakhir kalinya. Cahaya lampu redup membuat bayangannya memanjang di lantai. Angin sore masuk dari jendela yang terbuka sedikit, menggoyangkan tirai tipis dengan lembut. Suara motor dari kejauhan, ayam tetangga yang berkokok terlambat, dan derit kipas angin tua berpadu menjadi irama yang menyedihkan. Ia menarik napas panjang, lalu berbisik pelan, "Aku pergi, supaya kalian tenang." Ucapan itu melayang di udara, memantul pada dinding yang dipenuhi bekas selotip dan paku kecil. Ia tidak mengatakannya untuk membela diri atau meminta dimengerti. Itu hanya pengakuan jujur dari seseorang yang terlalu lelah bertahan di tempat yang tak lagi memberinya ruang. Dengan langkah berat, ia menyampirkan ransel ke punggung. Tali tas yang sudah usang terasa jauh lebih berat, seolah memuat semua luka yang ia bawa. Tangannya meraih gagang pintu kamar, lalu berhenti sejenak. Kenangan-kenangan kecil berkelebat. Dirinya tertawa saat Farhan masuk meminjam pensil. Ulfa duduk di kasur memijat bahunya. Suara Rahmat di masa lalu, sebelum semuanya berubah, mengajaknya belajar bersama. Potongan memori itu lewat begitu cepat. Ia menelan ludah, menahan gejolak yang kembali menyesakkan dada. Akhirnya, dengan dorongan pelan, pintu terbuka. Engselnya kembali berbunyi, dan kali ini terdengar seperti salam perpisahan yang pahit. Ridwan melangkah keluar. Ruang tamu yang tadi dipenuhi teriakan kini hening. Tak ada yang menatapnya. Tak ada yang memanggil namanya. Kepergiannya terasa seperti hembusan angin yang lewat tanpa disadari. Tak seorang pun menahan. Justru itulah yang paling menyakitkan. Langkah Ridwan sempat terhenti sekejap sebelum ia kembali berjalan, tanpa menyadari bahwa pintu yang ia tutup itu mungkin akan mengubah seluruh isi rumah untuk selamanya. Saat kaki Ridwan menjejak halaman, hawa malam langsung menyentuh wajahnya. Dingin, tetapi justru terasa seperti satu-satunya pelukan yang ia terima malam itu. Langit telah gelap, hanya disinari lampu jalan yang redup dan sepotong bulan sabit yang menggantung rendah.
Angin bertiup pelan, menggerakkan rambutnya, seakan berusaha menghapus sisa panas pertengkaran yang masih menempel di kulitnya. Namun alih-alih menenangkan, hembusan itu justru membuat tubuhnya makin bergetar, bukan sekadar karena udara malam, melainkan karena rasa kehilangan yang mendadak menghantam dada. Ia berhenti sejenak di depan pagar, kedua tangannya memegang tali ransel di punggung. Jarinya gemetar, meski ia berusaha mencengkeram erat sebagai upaya menenangkan diri. Ridwan menarik napas panjang, mencoba menguatkan hati. Dalam pikirannya ia mengulang kalimat sederhana, seperti mantra rapuh, namun suaranya tetap terdengar serak ketika berbisik. Aku baik-baik saja, aku harus baik-baik saja. Langkahnya akhirnya menjauh dari rumah itu. Setiap pijakan terasa seperti memasuki wilayah yang asing, padahal lingkungan itu telah ia kenal selama bertahun-tahun. Suara sandalnya yang bergesek dengan paving terdengar jelas, bersahutan dengan dengung serangga malam yang tak peduli pada kesedihan manusia. Malam yang biasanya terasa biasa kini menjadi saksi bisu, menyerap setiap napas berat yang keluar dari dadanya. Pikirannya kembali mengulang kejadian pahit yang baru saja terjadi. Selama ini dialah yang bekerja tanpa henti, 2 shift sekaligus, tanpa banyak keluhan. Ia yang menanggung kebutuhan rumah, memastikan listrik tetap menyala, air selalu mengalir, dan dapur tidak pernah kosong. Ia yang membeli obat ketika Ulfa sakit, membayar buku Farhan, dan menutup kekurangan tanpa pernah menuntut pengakuan. Namun satu kalimat dari Rahmat, diucapkan dengan mudah, seolah menghapus semua pengorbanan itu. Kau cuma beban. Ucapan itu terus terngiang di kepalanya, seperti rekaman yang diputar berulang-ulang agar ia tak bisa lari dari rasa sakit. Setiap kali teringat, dadanya terasa diremas, seolah ada sesuatu yang retak perlahan di dalam. Ia mencoba menggelengkan kepala, menepis bayangan wajah Rahmat yang penuh amarah, tetapi semakin ia menolak, semakin jelas suara itu kembali. Sesekali ia menatap rumah-rumah di sepanjang jalan. Lampu-lampu hangat terlihat dari balik jendela. Beberapa keluarga tengah makan malam, sebagian menonton televisi, sebagian lagi bercengkerama di teras. Ridwan menelan ludah. Pemandangan itu terasa seperti tamparan halus, mengingatkannya pada hal yang kini hilang. Tempat yang bisa disebut rumah. Ia mempercepat langkah meski lututnya mulai lemah. Jarak menuju kamar kos sebenarnya tak jauh, hanya beberapa blok dari tempat kerja. Namun malam itu, perjalanan singkat terasa sangat panjang. Ia menyeka matanya yang memanas, tetapi air mata tetap jatuh tanpa bisa dicegah. Beberapa orang yang berpapasan sempat melirik, namun ia menunduk lebih dalam, enggan menunjukkan retakan di hatinya. Setiap langkah membawa kenangan. Pulang larut malam lalu bangun pagi membantu menyiapkan sarapan, menghitung uang di akhir bulan agar semua kebutuhan terpenuhi. Tersenyum saat Ulfa memuji masakan meski ia sendiri menahan lapar. Semua potongan itu berkelebat di kepalanya, membuat langkahnya semakin berat. Akhirnya, dari kejauhan terlihat lampu kecil di atas pintu kos yang berkedip lemah. Ridwan menghela napas, lega sekaligus getir. Tempat itu bukan rumah. Tak ada kenangan atau kehangatan di sana. Hanya kamar sempit yang ia pilih sebagai tempat berlindung dari dunia yang tak lagi memberinya ruang. Namun mungkin, malam itu, hanya tempat itulah yang masih menerimanya tanpa syarat. Ia menaiki 2 anak tangga kecil menuju pintu, menahan napas agar emosinya tak meledak. Tangannya terangkat hendak memutar kunci, tetapi tiba-tiba sebuah pikiran muncul dan membuatnya terdiam. Tangannya menggantung di udara, seolah waktu berhenti sesaat. Jika selama ini dialah yang menjaga agar rumah itu tetap berjalan, lalu apa yang akan terjadi pada rumah itu sekarang, setelah ia benar-benar pergi? Kamar kos itu sempit, tak lebih dari 3 kali 3 meter. Namun bagi Ridwan ruangan tersebut terasa seperti dunia baru yang hening dan belum dikenalnya. Saat pintu ditutup dan kunci diputar, bunyi kliknya terdengar tegas, seakan menjadi batas antara dirinya dan segala kekacauan yang baru saja ia tinggalkan. Ia meletakkan ransel di sudut ruangan, lalu membiarkan tubuhnya jatuh ke lantai tanpa sisa tenaga. Keramiknya dingin menyentuh kulit, menusuk, tetapi justru memberi sensasi menenangkan, seolah berkata bahwa ia boleh berhenti sejenak. Punggungnya bersandar pada dinding yang catnya mulai terkelupas. Lampu redup berwarna kekuningan membuat bayangannya tampak rapuh di lantai. Ridwan memeluk kedua lututnya, menariknya ke dada, mencoba menahan getaran kecil yang merambat di tubuh. Dalam kesunyian yang hampir menyakitkan, ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang tidak teratur, seperti masih berusaha menyesuaikan diri dengan kenyataan baru yang datang terlalu tiba-tiba. Mulai sekarang,
Aku hidup untuk diriku sendiri, gumamnya lirih. Suaranya parau, nyaris asing di telinganya. Ia menutup mata, mencoba mengatur napas, tetapi rasa sesak di dada membuatnya kembali membukanya. Senyum tipis yang getir muncul di bibirnya, perasaan campur aduk antara hancur dan sedikit lega. Lega karena tak ada lagi suara Rahmat yang memerintah, meremehkan, atau menuntut. Lega karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tak ada yang mengawasi atau membuatnya merasa tak pernah cukup. Namun kelegaan itu datang bersama luka. Matanya memanas. Tak lama kemudian, air mata yang sejak tadi ia tahan jatuh begitu saja, menetes di punggung tangannya. Ia menutup wajah dengan kedua telapak tangan, bahunya bergetar pelan. Ia mencoba mengusapnya, tetapi semakin ditahan, semakin deras air itu mengalir. Semua tekanan yang selama ini ia simpan pecah seperti bendungan yang runtuh. "Kenapa harus seperti ini?" bisiknya dengan suara bergetar. Ia menyeka air mata dengan kasar, merapikan rambut yang berantakan, lalu menarik napas panjang berulang kali. Namun setiap kali teringat bentakan Rahmat, dadanya kembali terasa sesak. Ia menatap sekeliling kamar sederhana itu. Hanya ada kasur tipis di lantai, meja kecil di sudut, dan kipas angin yang berputar lambat. Dindingnya bergaris karena lembab, dan bau pengap samar tercium. Meski begitu, bagi Ridwan ruangan kecil itu terasa seperti tempat berlindung yang ia butuhkan. Di sini tak ada tuntutan, tak ada tatapan merendahkan, tak ada suara yang membuatnya merasa kecil. Ridwan kembali menyandarkan tubuhnya ke dinding. Kali ini lebih mantap. Ia menarik napas dalam-dalam lalu menghembuskannya perlahan. Suara dari luar, deru motor, tawa orang dari warung sebelah, dan alunan dangdut samar dari ujung lorong kos, menjadi latar yang anehnya menenangkan. Tak seorang pun mengenalnya di sini. Tak ada yang peduli kapan ia pulang atau seberapa lelah dirinya. Kamar kecil ini, sesederhana apapun, memberinya ruang untuk bernapas. Tangannya menyentuh lantai yang dingin, lalu ia menghapus sisa air mata yang masih tertinggal. "Mulai sekarang, aku hidup untuk diriku sendiri," ucapnya lagi, kali ini sedikit lebih tegas walau suaranya masih bergetar. Ada kekuatan tipis di dalam kalimat itu, rapuh, tetapi cukup untuk membuatnya bertahan. Untuk malam itu sudah cukup. Ia belum tahu apa yang menantinya esok. Ia tidak yakin apakah kepergiannya adalah langkah benar atau sekadar pelarian yang akan membawa kesulitan baru. Namun satu hal pasti, malam itu, di kamar kos kecil tersebut, ia mengambil langkah pertama menuju kehidupan baru. Hidup yang tak lagi ditentukan oleh teriakan siapapun. Meski begitu, jauh di dalam dirinya, ada bisikan halus yang mengatakan bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Dan di balik pintu-pintu yang akan ia lewati nanti, mungkin ada hal-hal yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Beberapa hari setelah meninggalkan rumah, hidup Ridwan berjalan dengan irama yang terasa asing sekaligus menenangkan. Alarm di kamar kos kecilnya berbunyi pelan setiap pagi, tidak lagi disertai bentakan Rahmat seperti dulu. Ia membuka mata di atas kasur tipis yang dibelinya dari hasil jerih payah sendiri, menghirup udara pagi yang lembab dengan aroma samarket dinding yang mengelupas. Meski sederhana, suasana itu justru membuat dadanya terasa lebih lapang. Ia bangkit perlahan, meregangkan tubuh, lalu berbisik lirih. Akhirnya, tenang juga. Setiap berangkat kerja, langkahnya terasa lebih ringan. Di warung dekat kos, ia selalu disapa ramah oleh pemiliknya. "Pagi lagi, Ridwan? Kerja awal?" "Ya." Ridwan mengangguk dengan senyum tipis. "Iya, Bu. Lumayan buat nambah tabungan." Perempuan itu tertawa kecil. "Kamu kelihatan beda sekarang. Wajahmu lebih cerah." Ridwan menunduk sedikit, merasakan hangat di dada. Ia tahu luka di dalam dirinya belum sepenuhnya sembuh, tetapi perubahan kecil itu cukup membuat hari-harinya tak lagi sekelam dulu. Di tempat kerja, ia mulai sering mengambil lembur. Anehnya, tubuhnya tidak lagi terasa seberat sebelumnya. Pekerjaan yang dulu terasa menekan kini terasa lebih ringan, karena tak ada lagi suara yang menunggu di rumah untuk memarahinya. Suatu sore, Farhan menepuk pundaknya. "Gila, Wan. Minggu ini lembur terus. Kuat?" Ridwan tersenyum samar. "Capek sih, tapi capek yang enak. Capek karena pilihan sendiri, bukan paksaan." Farhan terkekeh. "Wah, bijak banget. Tapi bener, kamu kelihatan lebih tenang sekarang." Meski begitu, bayangan masa lalu masih sesekali muncul.
Saat membuka pintu kos yang berderit di malam hari, ia teringat suara pintu rumah lamanya dibanting. Ketika makan sendirian dengan lauk sederhana, bayangan Ulfa yang hanya menunduk saat Rahmat mengusirnya kembali terlintas. Kadang ia bergumam pelan, "Mereka baik-baik saja, kan?" Lalu ia buru-buru menepis pikiran itu agar hatinya tidak kembali goyah. Tanpa ia sadari, rumah yang ia tinggalkan perlahan mulai goyah. Rahmat, yang dulu paling lantang merendahkannya, mulai panik ketika lampu rumah berkedip-kedip. "Bu, kenapa listrik mati lagi? Ini rumah atau apa sih?" bentaknya kesal. Ulfa menjawab pelan, "Biasanya, Ridwan yang bayar, Mas." Rahmat mendengus. "Cuma listrik saja kok ribut. Tinggal bayar." Namun ketika ia membuka dompet, uang yang tersisa bahkan tak cukup untuk kebutuhan dapur beberapa hari. 2 hari kemudian, air di rumah itu ikut mati. Rahmat makin naik pitam. "Kok airnya juga berhenti? Terakhir dibayar kapan?" Ulfa kembali menunduk. "Ridwan yang biasa urus semuanya." "Ibu, tidak tahu." Rahmat mengumpat sambil menendang ember kosong. "Sial, anak itu bikin masalah bahkan setelah pergi." Sementara rumah itu mulai berantakan, Ridwan tak mengetahui apapun. Setiap malam ia pulang dengan rasa lelah yang bercampur lega. Kadang, sebelum tidur, ia menatap plafon kos yang retak-retak dan berbisik, "Mungkin memang lebih baik seperti ini." Namun entah mengapa, dari hari ke hari, perasaan bahwa sesuatu sedang berubah di rumah lamanya semakin kuat. Sebuah kegelisahan halus mulai mengganggu tidurnya. Seolah-olah ada badai yang perlahan mendekat, dan ia belum siap menghadapi apapun yang menunggunya di depan. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Angin masuk lewat celah jendela kos yang rapuh, membuat tirai tipis berayun lembut. Ridwan duduk bersandar di dinding, masih mengenakan seragam kerja yang mulai pudar warnanya. Baru saja ia selesai mandi dan hendak merebahkan diri, ponselnya bergetar pelan. Layar yang redup menampilkan nama yang selama ini ia hindari, Ulfa. Beberapa detik ia hanya menatap layar, terpaku. Jantungnya berdegup cepat, antara menolak dan terdorong untuk membaca pesan itu. Dengan tangan sedikit gemetar, akhirnya ia membuka percakapan. "Kak, listrik rumah mau diputus besok." Ibu menangis. "Kak Rahmat nggak bisa bayar." Napasku seketika tersangkut. Ridwan menatap layar lama, seakan kata-kata itu bisa berubah bila ia menatapnya cukup lama. Kamar kos yang sebelumnya terasa hangat tiba-tiba menekan dadanya. Ulfa, adik bungsunya yang jarang bersuara, yang biasanya diam saat kakak lain ribut, mengirim pesan seperti itu pasti karena keadaan benar-benar parah. Namun jari-jari Ridwan tetap membeku. Ia tak langsung membalas. Ada suara di kepalanya yang lembut tapi tegas. "Balas? Mereka butuh kamu." Tapi ada suara lain yang lebih keras, lebih pahit, lebih dalam. "Mereka yang mengusirmu. Mereka yang menyebutmu beban. Kau bahkan tidak diberi kesempatan menjelaskan." Ridwan menutup mata, meremas rambutnya, mencoba menyingkirkan kilasan memori ketika Rahmat mendorongnya keluar rumah, sementara Ulfa hanya menunduk tanpa kata. Luka itu masih segar, terlalu segar. Ia menarik napas panjang, meletakkan ponsel di lantai, menatap plafon kos yang retak di beberapa titik. "Kenapa harus sekarang, Eva? Kenapa setelah aku pergi?" gumamnya pelan. Ponselnya bergetar lagi. Kali ini pesannya singkat, tapi menusuk jauh ke hati. "Kak, ibu takut." Ridwan menggigit bibir. Matanya memanas. Ia meraih ponsel itu, menatap kata-kata itu seolah mencoba membaca isi hati di baliknya. Ia tahu ibunya bukan orang yang mudah menangis. Sesuatu pasti sangat salah. Tapi tangan Ridwan tetap membeku. Bukan karena ia tak peduli, justru karena ia terlalu peduli sampai rasa sakit itu menusuk kembali. Dalam hati ia berbisik, "Aku nggak sanggup menghadapi luka itu." Ia membuka kolom balasan, jari-jari berhenti di atas keyboard. Ia ingin menulis, "Aku akan bantu." Namun di tenggorokannya terasa pahit, seperti ada sesuatu yang menahan kata-kata itu keluar. Akhirnya ia hanya mematikan layar, menggenggam ponsel erat-erat, berharap detak jantungnya mereda. Tapi malam semakin hening, angin semakin menusuk, dan ia sadar, diamnya kali ini bukanlah akhir masalah. Diamnya justru menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang mungkin akan memaksanya mengambil jalan yang tak pernah ia bayangkan. Di rumah itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama,
Rahmat merasakan kesunyian yang asing dan menekan. Kipas angin yang biasanya berputar lembut kini berhenti total, meninggalkan udara panas dan pengap yang membuatnya berkeringat meski malam belum terlalu larut. Ia duduk di meja makan, menatap tumpukan tagihan yang berserakan, lembaran-lembaran kertas yang entah sejak kapan menumpuk, namun selama ini tak pernah ia perhatikan. Matanya bergerak cepat menelusuri angka-angka itu, lalu alisnya berkerut dalam-dalam. Listrik segini mahalnya, gumamnya, terdengar seperti orang yang baru saja ditampar kenyataan. Ia mengambil salah satu tagihan air, memijit pelipisnya. Air pun, kenapa sebanyak ini? Bukannya Ridwan yang urus. Suaranya tercekat, menyadari kalimat itu keluar begitu saja. Tangannya meremas ujung kertas hingga kusut, kemudian melemparkannya ke meja dengan kesal. Namun kemarahannya bukan pada tagihan, bukan pada biaya hidup yang lebih tinggi dari perkiraan. Tanpa disadarinya, rasa kesal itu justru tertuju pada dirinya sendiri, karena selama ini terlalu banyak bicara dan terlalu sedikit memperhatikan apa yang sesungguhnya terjadi. Di ruang tengah, Ulfa duduk memeluk lutut, wajahnya murung. Sesekali ia menghela napas panjang. Melihat itu membuat dada Rahmat terasa sesak, tapi egonya menolak untuk mengakui kerentanannya, sehingga ia tetap menahan diri agar tidak terlihat goyah. Ulfa mendekat perlahan. "Kak, listrik rumah benar-benar mau diputus besok? Beneran nggak bisa bayar?" Suaranya ragu, seperti takut memicu ledakan. Rahmat mengalihkan pandangan, pura-pura sibuk merapikan berkas di meja. "Bisalah, ada cara. Aku kan PNS, gaji tetap ada," jawabnya sambil tersenyum hambar, meski keringat dingin mulai muncul di tengkuknya. "Tapi tagihannya nunggak 3 bulan. Besok petugas datang," sahut Ulfa pelan, hampir berbisik. Kali ini Rahmat benar-benar berhenti. Ia tak menatap adiknya, hanya menatap tumpukan kertas di depannya. Ia menelan ludah, mencoba tetap tenang. "Sudahlah, nanti aku urus," katanya dengan nada berusaha terdengar tenang. Namun suara itu retak, terlalu tipis untuk menutupi kepanikan yang menyelimuti hatinya. Ulfa hanya diam. Dalam keheningan itu, ada rasa kecewa yang tak terucap. Ada ketakutan yang tak berani ditunjukkan. Dan Rahmat bisa merasakannya, meski ia bersikap seolah tak peduli. Ketika Ulfa kembali ke kamar, Rahmat menekuk batang hidungnya, lalu berbisik pada diri sendiri, "Kenapa semua terasa ribet mendadak?" Ia mencoba menghitung ulang semua pengeluaran, listrik, air, gas, sembako, cicilan-cicilan kecil yang selama ini dianggap sepele. Setiap hitungan membuatnya semakin pusing. Angka-angka itu tampak mustahil. Matanya teralihkan ke pintu kamar Ridwan yang kini kosong dan gelap. Pintu itu tak lagi retak seperti dulu. Tidak ada suara langkah Ridwan pulang larut malam setelah bekerja 2 shift. Tidak ada aroma kopi instan yang biasa Ridwan buat demi tetap terjaga mengatur pengeluaran keluarga. Di ruang tamu, keheningan terasa seperti tamparan, mengingatkan bahwa seseorang yang selama ini mengurus segala hal kecil dan besar telah pergi, dan Rahmat tak pernah menyadarinya. Rasa bersalah merayap perlahan, tapi egonya menolaknya mentah-mentah. "Aku bisa urus semua sendiri," gumamnya lagi, kali ini lebih keras, seolah dengan volume suara ia bisa menutupi ketidakmampuannya. Namun kata-kata itu terdengar seperti doa putus asa, bukan keyakinan. Rahmat bersandar di kursi tua, mengusap wajahnya berulang kali. Malam semakin larut, dan tetesan air dari kamar mandi yang bocor terdengar kembali, membuatnya menghela napas panjang. "Kenapa semuanya terasa berat setelah dia pergi?" bisiknya, tak sanggup menyelesaikan kalimat itu. Di tengah ruangan yang remang, untuk pertama kalinya Rahmat mulai memahami bahwa kepergian Ridwan bukan sekadar meninggalkan kekosongan, tetapi juga lubang besar yang tak bisa diisi dengan ego. Namun ia tetap belum siap mengakuinya, bersikeras mempertahankan diam yang justru akan menimbulkan masalah lebih besar dari yang ia duga. Sejak fajar, rumah itu terasa berbeda, sunyi dan berat. Tidak ada lagi tawa pelan ibu saat menyiapkan sarapan. Tidak ada langkah Ridwan yang biasanya menyalakan lampu dapur sebelum berangkat kerja. Yang terdengar hanya batuk-batuk lemah dari kamar ibu, berpadu dengan napas yang tersengal, membuat seluruh ruangan terasa pengap seperti udara panas di siang hari. Ulfa berdiri di ambang pintu, memegangi gelas berisi air hangat sambil menatap wajah pucat ibunya. "Bu, minum dulu. Nanti pusingnya mungkin berkurang," ucapnya dengan suara serak. Ibu membuka mata perlahan, menatap Ulfa dengan pandangan lelah. "Ibu, cuma capek, Nak."
Tidak apa-apa, jawabnya, meski suaranya bergetar tipis. Sebuah senyum separuh terangkat di bibirnya, tapi tampak dipaksakan. Ulfa duduk di tepi ranjang, menahan air mata agar tidak jatuh. Tangannya meraih tangan ibunya yang lebih dingin dari biasanya. Bu, ini karena listrik sama air. Ya, karena semuanya makin mahal. Tanyanya pelan, takut menyakiti ibunya dengan pertanyaan yang sebenarnya sudah ia tahu jawabannya. Ibu tetap diam, memejamkan mata sambil menahan napas, tangan memegang dada kirinya. Dari luar kamar, terdengar bunyi meteran listrik berdetak pendek. Seperti pengingat bahwa ancaman pemutusan kian dekat. Setiap detik terasa bergerak perlahan menuju jurang yang tak bisa dihentikan. Ulfa menelan ludah, berdiri, memandangi ruangan itu. Korden yang kusam tergantung lemas. Dinding yang dulu dipenuhi foto keluarga kini tampak kosong karena beberapa minggu lalu ibu menurunkannya untuk dibersihkan, tapi tidak pernah sempat memasangnya kembali. Setelah menutup pintu perlahan, Ulfa berjalan ke dapur. Meja makan hanya tersisa satu piring nasi dingin untuk ibu. Ia membuka dompet kecil. Uang di dalamnya bahkan tak cukup untuk semangkuk bubur. Napasnya tercekat. Gaji tambahan dari minimarket baru cair minggu depan. Gumamnya sambil menatap kalender penuh coretan pengingat jam kerja. Ia baru saja pulang dari shift sore. Seragam sekolahnya ia lipat rapi di kursi, sementara seragam kerja masih menempel di tubuh, beraroma debu dan keringat, tanda kerasnya ia bertahan. Dari ruang depan terdengar suara Rahmat yang frustrasi. "Kenapa tagihan lagi datang? Baru kemarin ada," teriaknya sambil membanting tumpukan kertas ke meja. Ulfa menghela napas. Ia melangkah keluar dari dapur, melihat kakaknya mondar-mandir seperti singa gelisah. "Kak, bisa jangan teriak? Ibu lagi istirahat," katanya pelan. Rahmat berhenti, menatap Ulfa dengan mata merah, entah marah atau panik. "Kamu pikir aku nggak tahu ibu sakit? Tapi kamu juga paham kan? Kita perlu uang buat bayar semua ini, Eva." Ia jatuh ke kursi, mengacak rambut sendiri. Suaranya melemah. "Dulu semua beres. Tiba-tiba, begini." Ulfa diam. Ia tahu siapa yang dimaksud Rahmat tanpa perlu disebut. Keheningan menggantung di antara mereka, penuh penyesalan, tapi tak seorang pun berani mengatakannya. Dengan berat hati, Ulfa menatap ponselnya lagi. Chat terakhir dengan Ridwan masih terlihat di layar. Pesan itu centang 2 tanpa balasan. Ia menyentuh layar dengan ibu jari, seolah mengusap tangan kakaknya sendiri. "Kak, tolong balas," bisiknya lirih, meski sadar harapan itu rapuh. Kini rumah itu terasa bukan sekadar sepi, melainkan seperti bangunan yang mulai retak dan runtuh perlahan. Setiap hari menimbulkan retakan baru. Entah dari kondisi rumah, entah dari hati mereka yang kehilangan Ridwan, yang selama ini diam-diam menopang semuanya. Dan yang paling menakutkan, Ulfa merasakan bahwa kehancuran itu belum mencapai puncaknya. Sesuatu yang lebih buruk mungkin sedang menunggu di depan. Saat senja mulai menelan deretan rumah tetangga, Rahmat pulang dengan langkah yang limbung. Hari itu terasa panjang, lebih panjang dari hari-hari lain yang pernah ia jalani sebagai PNS. Seragamnya kusut, dasi dilepas begitu saja dan digantung di pundak. Kelelahan membuatnya tidak menyadari sosok yang berdiri di depan pagar rumahnya dari kejauhan. Baru ketika mendekat, terlihat jelas seorang pria mengenakan jaket oranye dengan helm proyek di tangan. Rahmat mengerutkan kening, mempercepat langkah, dan bertanya ragu, "Pak, ada keperluan apa di sini?" Tukang listrik itu menatap sebentar, menarik napas panjang seolah sudah terbiasa dengan pertanyaan itu, lalu mengeluarkan map hijau lusuh dari tasnya. Ia menyerahkan selembar surat resmi. "Maaf, Pak, ini surat pemutusan listrik. Tunggakan sudah lebih dari 3 bulan. Pagi tadi kami sudah kirim pemberitahuan terakhir, tapi tidak ada respon." Rahmat terhenti, tangan gemetar saat menerima surat itu. "Tapi, Pak, saya bisa bayar, cuma belum sempat. Bisa ditunda beberapa hari saja." Suaranya terdengar rapuh, mencoba terdengar tegas, tapi wajahnya pucat. Petugas itu menggeleng pelan. "Kalau tunggakan sedikit, mungkin bisa. Tapi ini sudah terlalu besar. Pak, perintahnya harus dilaksanakan sekarang. Saya cuma menjalankan tugas," ucapnya datar, bukan karena tidak peduli, tapi karena sudah terlalu sering melihat keluarga baru sadar pentingnya listrik ketika semuanya nyaris terlambat. Rahmat menelan ludah.
Matanya menatap pagar berkarat dan rumah yang selama ini ia banggakan sebagai rumah keluarga PNS. Semua terlihat rapuh. Di balik jendela, Ulfa mengintip dengan wajah cemas, menggigit bibir dan memeluk lengannya sendiri. Ibu duduk di kursi, batuknya terdengar pelan dari ruang tengah. "Pak, saya mohon. Ibu saya lagi sakit. Kalau listrik padam, dia..." "Maaf, Pak. Saya harus menjalankan perintah," jawab petugas. Kata-kata itu menghantam dada Rahmat seperti palu. Petugas melangkah ke meteran, membuka panel dengan suara klik yang dingin bergema ke seluruh halaman. Tubuh Rahmat seketika kaku, seolah seluruh tenaga tersedot keluar. Saat saklar utama diturunkan, terdengar suara kecil tapi memekakkan, seperti gemuruh kehancuran. Lampu-lampu padam, rumah langsung gelap. Angin malam masuk lewat celah pintu, hawa dingin menusuk kulit. Ulfa keluar memeluk tubuhnya sendiri, wajah penuh ketakutan. "Kak, sudah diputus?" tanyanya lirih, walau ia tahu jawabannya. Rahmat tidak bisa menjawab, hanya menatap kosong ke rumah, bibirnya bergetar perlahan. Ketika petugas mengucap permisi dan pergi, langkahnya terdengar menjauh, meninggalkan keluarga itu tenggelam dalam kegelapan. Rahmat akhirnya jatuh ke lantai teras, lututnya lemas. Wajah ditutup dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya sejak dewasa, tubuhnya bergetar hebat. Air mata yang selama ini ditahan mengalir satu persatu ke lantai dingin. "Ini semua salahku," bisiknya hampir tak terdengar. "Kenapa aku mengusir dia? Kenapa aku tak melihat semua yang dia lakukan selama ini?" Ulfa mendekat perlahan, tetap diam, hanya berdiri di samping kakaknya yang selama ini keras dan sombong. Kini menangis seperti anak kecil yang kehilangan rumah. Dari dalam, ibu memanggil lemah, "Rah, lampunya mati. Nak, kenapa gelap?" Pertanyaan sederhana itu menusuk lebih dalam daripada semua tagihan yang menumpuk. Di malam yang benar-benar gelap itu, tanpa kipas, tanpa lampu, tanpa harapan, Rahmat baru sadar bahwa kesalahan terbesarnya bukan sekadar tidak mampu membayar listrik, melainkan kehilangan seseorang yang selama ini menjadi penerang rumah, seseorang yang ia usir dengan kata-kata tak bisa ditarik kembali. Namun penyesalan itu datang terlambat. Ia hanya bisa terisak, berharap masih ada cara memperbaiki semuanya, meski ia belum tahu harus memulai dari mana setelah malam itu. Sore itu, langit tampak muram, seolah ikut merasakan kegelisahan di dada Rahmat. Udara lembab setelah gerimis membuat trotoar berkilau, memantulkan lampu jalan yang baru dinyalakan. Di tangan kanannya, ia menggenggam selembar kertas kecil berisi alamat yang ditulis Ulfa terburu-buru. Kertas itu sudah kusut karena diremas berkali-kali. Dengan langkah berat, Rahmat meninggalkan kantor, menapaki jalan yang terasa lebih panjang dari biasanya. Seragam PNS yang dulu membuatnya bangga kini terasa menekan pundaknya, seperti beban yang tak bisa dilepas. Ia berhenti sebentar di depan halte kosong, menarik napas panjang untuk menenangkan diri, tapi justru dadanya makin sesak. "Aku bahkan gak yakin dia mau lihat aku," gumamnya, matanya menatap alamat di kertas. Wajah Ridwan muncul dalam pikirannya, adik yang selama ini ia anggap remeh, yang tanpa disadari menahan rumah itu tetap berdiri. Saat bus melintas, Rahmat menunggu yang berikutnya. Kakinya terasa berat, seolah menolak bergerak. "Aku kakaknya, tapi kenapa aku jadi pengecut begini?" bisiknya pada diri sendiri. Beberapa orang menatapnya aneh karena bicara sendiri, tapi Rahmat tak peduli. Ia mengusap wajahnya, memejamkan mata sejenak, lalu melangkah lagi, setapak demi setapak. Akhirnya ia tiba di kawasan kos-kosan murah dekat pabrik. Gang sempit dipenuhi rumah petak berdinding tipis. Lampu remang-remang menerangi sela-sela jalan. Suara motor tua lewat, aroma gorengan dari warung tikungan, dan tawa para pekerja yang baru pulang memenuhi udara. Rahmat menegakkan tubuh, meski keberaniannya hanyalah topeng tipis. Ia mendekati seorang ibu penjaga warung. "Bu, maaf, alamat kos nomor berapa ini?" tanyanya sambil menunjukkan kertas. Ibu itu membaca sebentar, lalu mengangguk. "Ah, kamar Ridwannya, anak yang sering pulang malam itu, ada di ujung gang, pintu kedua dari kanan." Rahmat menelan ludah. "Iya, Bu, terima kasih." Ia melangkah masuk ke gang. Setiap suara terdengar lebih jelas. Tetesan air dari AC kamar sebelah, radio sumber dari rumah lain, langkah orang yang bergema. Semua seakan mengiringi rasa malu yang kian menekan. Ribuan kata maaf berputar di kepalanya,
Tapi tak satu pun tampak cukup untuk menebus semua kesalahan. Sampai akhirnya ia berdiri di depan pintu kos Ridwan. Pintu itu sederhana, kayu tipis dengan warna memudar. Sandal lusuh tergeletak di depan, sandal yang pernah dipakai Ridwan bertahun-tahun tanpa mengeluh meski talinya rusak berkali-kali. Tatapan Rahmat memanas. Dia beneran tinggal di tempat seperti ini karena aku? Gumamnya lirih sambil meremas rambut sendiri. Apa dia mau ketemu aku? Ia mengangkat tangan hendak mengetuk, tapi menurunkannya lagi. Sunyi gang hanya dipecahkan oleh suara angin sore yang merayap melalui celah sempit. Rahmat menggertakkan gigi, menahan rasa bersalah yang makin menekan dadanya. Kamu harus minta maaf. Rah, sekarang juga? Ia menegur diri sendiri, kali ini lebih tegas meski suara bergetar. Kalau enggak sekarang, kapan lagi? Akhirnya, ia mengangkat tangan lagi, lebih mantap. Tapi sebelum ketukan itu benar-benar mengenai pintu, terdengar suara kursi bergeser dan langkah mendekat dari dalam. Rahmat terdiam. Jantungnya berdetak lebih kencang. Kakinya seolah terpaku. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi ketika pintu itu terbuka, dan ketegangan di dadanya membuat napasnya tersengal saat gagang mulai berputar dari sisi dalam. Saat akhirnya berdiri di depan pintu kos kecil itu, Rahmat membeku sejenak. Hujan rintik yang turun sejak senja membuat jaketnya lembab, sementara udara malam menempel dingin di kulitnya. Lorong kos tampak sempit, hanya diterangi lampu kuning redup yang tergantung di langit-langit. Dari beberapa kamar terdengar suara televisi bersahut-sahutan, bercampur aroma mie instan dari dapur. Namun semua itu terasa jauh, seolah dunia menyusut hanya menjadi satu titik. Pintu bernomor 17 yang kini ada di hadapannya. Rahmat mengangkat tangan, ragu, lalu mengetuk perlahan. Ketukan itu terdengar rapuh, nyaris seperti permintaan maaf yang tak sempat diucapkan. Ia menarik napas panjang, mempersiapkan kata-kata yang selama seminggu terakhir berputar di kepalanya namun tak pernah berhasil ia ungkapkan. Begitu pintu terbuka, seakan waktu berhenti sejenak. Ridwan berdiri di sana, mengenakan kaos lusuh dan celana pendek, rambut sedikit berantakan seperti baru bangun dari tidur yang tak pernah cukup. Tubuhnya terlihat lebih kurus, tulang bahunya menonjol, namun sorot matanya jauh lebih tenang. Tenang yang lahir dari keputusan besar, tenang yang menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Rahmat merasa tenggorokannya kering. Bibirnya bergetar, tapi suaranya tersangkut. Ia menunduk, berharap rasa malu yang dibawanya dari rumah tidak langsung terbaca. Ridwan mengerutkan alis, bukan marah, lebih seperti bingung. Pak Rahmat? Suaranya pelan, tapi penuh kehati-hatian. Rahmat mengangguk kecil, mencoba menatap balik, namun gagal. Ia hanya mengusap tengkuk. Gelisah. Aku? Rahmat menelan ludah, suaranya terdengar patah. Aku perlu bicara. Ridwan menatapnya cukup lama sebelum membuka pintu sedikit lebih lebar. Tubuhnya tetap berdiri di ambang, memberi ruang tapi belum sepenuhnya mengizinkan masuk. Bicara soal apa? Tanya Ridwan, suaranya datar tapi tidak dingin. Tidak emosional seperti dulu, dan justru membuat Rahmat semakin gugup. Rahmat menoleh ke dalam kamar Ridwan, melihat kasur tipis yang dilipat rapi di sudut, meja kecil berisi tumpukan buku, serta kipas angin tua yang berdiri di lantai. Sederhana dan sempit, tapi terasa jauh lebih damai dibanding rumah mereka belakangan ini. Hanya beberapa menit, ucap Rahmat, kali ini lirih. Ia mencoba tersenyum, tapi bibirnya hanya bergerak sedikit, lalu kembali luruh. Ridwan menghela napas, dan untuk sesaat Rahmat melihat pergulatan di wajahnya, antara membiarkan kenangan buruk menghalangi, atau memberi kesempatan terakhir bagi seseorang yang dulu dihormatinya. Di ujung lorong, terdengar pintu lain terbuka lalu tertutup. Lampu redup berkedip pelan, seakan ikut menahan napas. Rahmat menunggu, jantungnya berdetak tak beraturan. Dan tepat ketika Ridwan menggerakkan tangan, sesuatu yang tak terduga terjadi di belakangnya. Ridwan akhirnya memberi isyarat halus dengan mengangguk pelan. Ia membuka pintu lebih lebar, mundur satu langkah, memberi ruang bagi Rahmat untuk masuk. Kamar kos itu sederhana, hanya sekitar 3 kali 4 meter, memuat kasur tipis di lantai, meja kecil tempat Ridwan menaruh perlengkapan menulis, serta gantungan baju di sudut. Udara di dalam hangat, tapi sunyi, hanya terdengar dengungan kipas angin tua yang berputar lambat. Rahmat melangkah masuk dengan hati-hati, matanya menatap sekeliling seolah sulit mempercayai kenyataan. Ia membayangkan adiknya, yang selama ini ia remehkan,
tinggal sendirian di ruangan sekecil ini. Rasa sesak langsung menghimpit dadanya. Begitu pintu ditutup oleh Ridwan, sesuatu dalam diri Rahmat runtuh. Tanpa peringatan, tanpa jeda, ia terjatuh berlutut di lantai yang dingin. Suara lututnya menghantam keramik terdengar jelas, membuat Ridwan terkejut. Bahu Rahmat berguncang hebat, dan air mata yang tertahan sejak perjalanan dari rumah akhirnya meledak, mengalir deras tanpa bisa dibendung. "Aku..." Suaranya serak, terputus-putus. "Maafkan aku." Ridwan hanya terdiam, terpaku, seakan tak percaya pada apa yang dilihatnya. Rahmat, kakaknya, kepala keluarga yang selama ini selalu bicara dengan nada tinggi, yang jarang menunjukkan sisi emosional, sekarang berlutut di bawah cahaya lampu temaram, menangis seperti anak kecil yang kehilangan arah. "Segalanya berantakan tanpa kamu." Rahmat berusaha melanjutkan, tapi suaranya tersangkut. Ia menyeka wajah dengan kedua telapak tangan, namun air matanya terus menetes. "Ibu sakit, Rid. Ibu benar-benar sakit. Listrik diputus, rumah kacau. Aku tidak bisa berbuat apa-apa." Ridwan menahan napas sejenak, dadanya terasa sesak, seolah kalimat itu adalah batu berat yang jatuh menimpa hatinya. Rahmat menggeleng, rambutnya yang basah tersapu ke wajah. "Selama ini, aku benar-benar buta. Aku kira aku paling tahu segalanya, paling benar. Tapi ternyata, rumah itu bertahan karena kamu." Matanya merah dan sembab, suaranya pecah. "Kamu yang menanggung semuanya. Diam, taat, selalu sabar. Dan aku malah menyakitimu." Ridwan ingin berkata sesuatu, namun kata-kata itu tertahan. Tangannya terangkat sedikit, ragu antara menyentuh atau tetap menjaga jarak. Rahmat menunduk lebih dalam, tubuhnya bergetar hebat oleh tangisan. "Aku bodoh, Rid. Aku benar-benar bodoh." Sunyi menutupi kamar kecil itu, tebal dan berat. Hanya isakan Rahmat yang mengisi ruangan, bergema lembut di antara dinding tipis. Ridwan menatap kakaknya, untuk pertama kalinya melihat semua kesombongan, ego, dan amarah yang selama ini menutupi lelaki itu, lenyap sepenuhnya. Namun sebelum Ridwan sempat memutuskan, apakah ia akan memaafkan atau tetap menjaga jarak, suara dari luar pintu membuat keduanya terdiam. Sepasang sandal berhenti tepat di depan kamar, diikuti ketukan pelan, seperti seseorang datang membawa hal yang sama sekali tak mereka duga. Ridwan tidak langsung menjawab. Ia tetap berdiri di tempatnya, menatap kakaknya yang berlutut di lantai, tampak seperti seseorang yang kehilangan semua pijakan dalam hidupnya. Napas Ridwan naik turun dengan berat, dadanya sesak, seakan kata-kata yang ingin keluar menolak untuk terucap. Di dalam hatinya, rasa marah, kecewa, dan lelah bercampur menjadi satu. Tetapi yang paling dominan adalah kelelahan. Kelelahan sampai sulit bereaksi. Rahmat masih terseduh, tubuhnya membungkuk, berusaha menenangkan diri, tapi tangisnya justru semakin pecah. "Rid, aku mohon. Aku benar-benar salah." Lirihnya hampir tak terdengar. Ridwan menundukkan kepala, lalu menarik napas panjang, seolah mengumpulkan keberanian untuk menghadapi kenyataan yang selama ini ia hindari. Ia melangkah mendekat perlahan. Lantai kos yang dingin menempel di ujung kakinya, sementara dengungan kipas tua mengisi keheningan di antara mereka. Ia duduk di samping Rahmat, tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia bersedia mendengar. Rahmat menoleh sedikit, matanya merah dan sembab, seperti orang yang baru saja kehilangan sebagian harga diri yang selalu ia pertahankan. Ridwan menunggu beberapa detik hingga kakaknya sedikit lebih tenang, lalu berkata pelan, "Aku bukan di sini untuk minta terima kasih." Kalimat itu membuat Rahmat menegakkan tubuhnya sedikit, meski kepala tetap menunduk. Alisnya berkerut, bibir bergetar menahan tangis yang belum reda sepenuhnya. "Aku cuma ingin dihargai, Mas. Itu saja," lanjut Ridwan. Tatapannya tidak marah, tidak tajam, justru tersimpan luka yang terlalu lama ia pendam. Hanya kelelahan yang tersisa, membuat suaranya terdengar jujur. "Selama ini aku diam bukan karena kuat. Aku diam karena kalau bicara pun, tak ada yang mau dengar." Rahmat menggigit bibirnya keras. "Rid, aku..." "Dengar dulu," potong Ridwan lembut tapi tegas. Rahmat terdiam. "Aku kerja 2 shift. Pulang malam. Badan capek setengah mati." Ridwan menatap kedua tangannya sendiri,
memperhatikan jemarinya yang kurus dan kasar akibat kerja keras. Tapi setiap pulang, yang kuterima cuma bentakan, sindiran, anggapan kalau aku cuma numpang hidup. Padahal tiap lampu nyala, tiap air keluar, tiap belanjaan terpenuhi, itu semua dari tenagaku. Rahmat menutup wajahnya, menahan isak. Aku pergi bukan karena benci kalian, lanjut Ridwan. Aku pergi, karena kalau tetap tinggal lebih lama, aku takut aku benar-benar hancur. Aku butuh napas, Mas. Tempat yang tidak membuatku merasa gagal setiap hari. Rahmat menggeleng, menatap kosong ke lantai. Aku nggak tahu. Rid, benar-benar nggak tahu. Ya, dan kamu tidak mau tahu, jawab Ridwan, suaranya sedikit retak. Itu masalahnya. Keheningan kembali menggantung di kamar. Hanya terdengar suara kendaraan di jalan, gonggongan anjing dari jauh, dan napas keduanya yang belum stabil. Setelah beberapa saat, Ridwan menarik napas panjang, mengucapkannya perlahan, seolah kata-kata itu rapuh dan bisa pecah kapan saja. Kalau aku balik nanti, aku ingin rumah itu bukan lagi tempat untuk diremehkan. Kata, rumah, terdengar berat, membawa seluruh luka bertahun-tahun yang tak pernah terucapkan. Rahmat mengangguk cepat, berkali-kali. Ya, Rid, aku janji, aku akan berubah. Aku akan perbaiki semuanya. Air mata kembali mengalir dari matanya. Ia tak lagi menghapusnya, biarlah itu jatuh, sebagai penyerahan atas kesalahan yang selama ini ia abaikan. Aku cuma ingin, kalau aku pulang, suara Ridwan melemah, nyaris berbisik. Aku diterima sebagai bagian dari keluarga, bukan sebagai beban. Rahmat mencoba bicara, tapi suaranya pecah. Kamu bukan beban, kamu tak pernah jadi beban, aku yang salah, aku yang jahat. Ridwan menunduk, menyandarkan tangannya di lutut. Aku belum tahu kapan siap pulang. Tapi, aku dengar dulu kamu datang ke sini. Itu sudah cukup untuk memulai. Rahmat mengangguk lagi, wajahnya berantakan. Terima kasih, Rid. Terima kasih sudah mau dengar. Namun sebelum percakapan itu selesai, terdengar langkah mendekat dari luar kamar. Lalu suara seseorang memanggil nama Ridwan dengan nada cemas. Suara yang membuat keduanya menoleh, terkejut. Ada seseorang datang, membawa kabar yang tak pernah mereka duga. Pagi itu, matahari baru menanjak ketika Ridwan berdiri di depan gerbang rumah lama bersama Rahmat. Udara masih terasa dingin, embun menempel di pagar besi yang mulai berkarat, sementara suara ayam dari tetangga terdengar samar-samar. Ridwan menatap halaman rumah lama dengan seksama, seolah menenangkan dirinya sebelum melangkah masuk. Di sampingnya, Rahmat tampak gelisah, jemarinya terus meremas ujung kemeja dengan cemas. Rid, kalau kamu belum siap, kita bisa pulang lagi, bisik Rahmat hati-hati. Ridwan menggeleng pelan. Kalau bukan sekarang, justru akan makin berat. Langkah pertama memasuki halaman membuat dada Ridwan sesak. Rumput tampak lebih tinggi dari biasanya, beberapa tanaman ibunya layu, dan debu menutupi teras. Rumah itu terasa hampa, seolah kehilangan nafasnya sendiri. Namun ia menarik napas dalam, berusaha menyiapkan hati, lalu mengetuk pintu perlahan. Ulfa membuka pintu, matanya sembab, wajahnya tampak terkejut. Gadis itu menutup mulutnya dengan tangan, napasnya tercekat. Kak Ridwan. Suaranya pecah sebelum ia berlari memeluk Ridwan erat, hampir membuat pemuda itu kehilangan keseimbangan. Ridwan terdiam sejenak, kemudian menepuk lembut kepala adiknya. Aku pulang, Tea. Tenang, ya. Ulfa terus menggenggamnya, tubuh gemetar. Aku takut kakak enggak kembali, takut semuanya makin hancur. Enggak, Tea. Aku di sini sekarang, jawab Ridwan, meski suaranya juga terdengar bergetar. Dari ruang tengah, terdengar batuk kecil. Keduanya menoleh. Ibu mereka duduk di sofa, selimut menutupi kakinya, wajahnya pucat dan mata sembab karena kurang tidur. Saat melihat Ridwan, tubuhnya seakan melepaskan beban berat yang selama ini dipikul. Rid, lirihnya. Ridwan segera mendekat, berlutut di depan ibu, menggenggam tangan dinginnya. Bu, maafin aku baru pulang. Ibu menggeleng pelan. Yang salah, bukan kamu. Suaranya rapuh. Aku cuma takut kehilangan kamu. Ridwan meremas tangan ibunya erat.
Aku nggak akan kemana-mana lagi, Bu. Aku di sini. Rahmat berdiri agak jauh, kepala tertunduk, seperti menyadari posisinya saat itu bukan di tengah pelukan keluarga, melainkan di sisi ruangan, menyaksikan kesalahan yang ia buat sendiri. Setelah memastikan ibu nyaman, Ridwan menoleh ke urusan yang menumpuk. Ia memeriksa meteran listrik, menghela napas panjang melihat segel pemutusan yang masih terpasang. Ia menghubungi pihak PLN, menjelaskan situasi, dan beberapa jam kemudian petugas datang. Petugas menatap jumlah tunggakan, bersiul pelan. Lumayan juga, Mas. Jarang yang langsung lunasin. Ridwan hanya mengangguk. Tolong nyalakan lagi, Pak. Saya bayar sekarang. Ia membuka dompet, mengeluarkan tabungan dari lembur, menyerahkannya tanpa ragu. Petugas pun bekerja, melepas segel dan menyalakan kembali listrik. Sesaat kemudian terdengar bunyi klik dari MCB, lampu ruang tamu menyala terang. Ulfa menutup mulutnya, matanya berkaca-kaca. Akhirnya, rumah kita terang lagi. Namun Ridwan belum selesai. Ia pergi ke belakang rumah, memeriksa keran yang tak lagi mengalir, menghubungi PDAM, mengatur pembayaran, bahkan memeriksa pipa bocor sendirian, meski bajunya kotor tanah dan air. Rahmat hanya bisa berdiri di dekat pintu, merasa kecil melihat adiknya bekerja tanpa mengeluh. Sore harinya, Ridwan duduk di meja makan dengan setumpuk rekening dan catatan pengeluaran. Ia menyusun ulang anggaran rumah, menghitung pemasukan, merencanakan pembayaran bulanan agar tidak menumpuk lagi. Ulfa duduk di sampingnya, memperhatikan setiap garis pena yang ditulisnya. Rid, kamu nggak capek? Ya? Tanya Ulfa pelan. Capek. Jawab Ridwan jujur. Tapi kalau aku berhenti, rumah ini benar-benar nggak akan berdiri lagi. Dan aku nggak mau itu terjadi. Saat malam tiba, lampu-lampu menyala di seluruh sudut rumah, suasana hangat yang lama hilang kembali terasa. Ibu tersenyum kecil dari sofa sambil meneguk obat, dan Ulfa tertawa lirih untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu. Rahmat berdiri di ambang ruang tengah, menatap pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Perlahan ia melangkah mendekat. Rid, terima kasih. Kamu membuat rumah ini hidup lagi. Ridwan hanya tersenyum tipis, memandang ruangan yang kembali bersinar. Namun jauh di dalam hatinya, ia sadar perjalanan mereka belum selesai. Masih ada tantangan yang menunggu, sesuatu yang akan menentukan masa depan keluarga itu. Dan malam yang terang itu justru menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar, yang belum mereka sadari sepenuhnya. Meski semua kerusakan telah diperbaiki, malam itu Ridwan memilih kembali ke kosnya sendiri. Langkahnya pelan saat menuruni tangga teras rumah. Udara malam menyapu lembut, membuat helai rambutnya tertiup angin. Rahmat sempat ingin menahan, membuka mulut, tapi Ridwan hanya tersenyum tipis. Aku butuh ruang, Mas. Bukan untuk menjauh, cuma supaya aku bisa jaga diri sendiri, ucapnya. Kata-kata itu membuat Rahmat menunduk, terdiam, hanya mengangguk pelan. Saat Ridwan melangkah keluar pagar, terdengar suara Ulfa memanggil lirih. Kak, hati-hati ya pulangnya. Ridwan menoleh, mengangkat tangan sebentar, memberi isyarat baik-baik saja, meski hatinya masih terasa berat. Di jalan menuju kos, lampu jalan memantulkan cahaya kuning redup, menciptakan bayangan panjang di belakang tubuhnya. Jalanan sepi, sesekali terdengar motor melintas atau desiran angin malam. Ridwan menarik napas dalam, menatap perasaan yang campur aduk antara lega, sedih, dan rasa lain yang sulit ia jelaskan. Saat tiba di kos kecilnya, ia membuka pintu, menghela napas, dan menatap ruangan sederhana yang kini terasa paling aman. Kamar 3x3 meter itu, dinding kusam dan jendela kecilnya, seketika terasa seperti perlindungan yang tak pernah ia rasakan di rumah sendiri. Ridwan meletakkan tas di sudut, duduk di kasur tipis, menatap langit malam lewat celah jendela. Aku nggak siap kalau balik sepenuhnya, gumamnya pelan. Tapi aku tetap sayang rumah itu. Suaranya terdengar hampa, tapi jujur. Ia berbaring sebentar, memejamkan mata, membiarkan dengungan kipas angin menemani pikirannya yang masih kacau. Beberapa hari kemudian, Ridwan mulai rutin mampir ke rumah setiap pulang kerja. Suasana kini berbeda. Begitu melangkah ke halaman, Ulfa selalu berlari menyambut, tersenyum dan berkata, "Kak, hari ini makan barengnya?" Ibu menatap dengan mata berkaca-kaca, tersenyum hangat setiap kali ia datang. Bahkan Rahmat, yang dulu hanya bisa membentak,
kini menundukkan kepala sedikit, memberi salam dengan suara rendah tapi penuh hormat. Suatu sore ia berkata, "Rit, kalau kamu sibuk, bilang saja. Aku bisa urus belanjaan." Ridwan hanya tersenyum, bukan karena ingin Rahmat tunduk, tapi karena akhirnya ia merasakan penghargaan yang selama ini ia dambakan. Saat duduk di meja makan, rumah terasa hidup kembali. Lampu-lampu menyala terang, gelak tawa terdengar lagi, aroma masakan sederhana mengisi udara. Meski begitu, Ridwan tetap kembali ke kos setiap malam. Ia ingin menjaga ruang untuk dirinya sendiri agar luka lama tidak terbuka kembali. Keluarganya menghargai keputusan itu, menerima tanpa paksaan. Ibu pernah menggenggam tangannya dan berkata, "Yang penting kamu nggak menjauh lagi, Rid. Rumah ini selalu terbuka untukmu." Kata-kata itu menghangatkan dada Ridwan, seperti selimut di malam dingin. Ridwan mulai memahami bahwa kedewasaan bukan sekadar menanggung beban, tapi juga mengetahui kapan harus menjaga diri sendiri. Ia tak perlu lagi membuktikan apapun. Perlahan, ia belajar bahwa mencintai keluarga tidak berarti menghapus batas pribadi. Sementara keluarganya pun akhirnya menyadari, menghargai seseorang lebih penting daripada sekadar berkata sayang tanpa tindakan. Setiap kali ia keluar rumah setelah berkunjung, Rahmat selalu berujar lembut, "Hati-hati, Rit." Suara yang dulu mustahil keluar dari mulutnya. Ulfa melambai dari pintu, ibu duduk tersenyum damai di sofa. Untuk pertama kalinya, Ridwan merasa dihormati sepenuhnya. Bukan sekadar sebagai penopang keuangan, bukan orang yang menambal kesalahan keluarga, tapi sebagai dirinya sendiri. Ridwan, manusia dengan hati, batas, dan layak dihargai. Dan keluarga itu akhirnya paham satu hal penting. Tiang rumah tidak selalu terlihat di tengah ruangan. Kadang, ia berdiri diam di sudut, bekerja tanpa suara, tak terlihat, tak dipuji, tapi menopang seluruh bangunan agar tak roboh. Selama ini mereka tak menyadari, terlalu sibuk menilai yang tampak di permukaan. Kini mereka mengerti, tiang itu adalah Ridwan. Namun di tengah perubahan besar itu, Ridwan mulai merasakan sesuatu yang berbeda tumbuh dalam dirinya. Sesuatu yang membuatnya bertanya-tanya apakah perjalanan ini benar-benar berakhir, atau justru baru saja dimulai. Terima kasih sudah menonton kisah Kirana. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hidup kita selalu diberkahi.